Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gita Emilia Fitri dari kelas 12 IPA 26 absen 12. Saya di sini akan membahas tentang ASEAN. Negara ASEAN didirikan oleh 5 negara termasuk Indonesia pada 8 Agustus 1967. ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya yang saat itu sama-sama berlepas dari jajahan kolonial. Kecuali Thailand, proses berdirinya ASEAN terjadi di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini ditandai dengan tanda tangannya Deklarasi ASEAN diwakili oleh 5 Menteri Luar Negeri. Deklarasi ASEAN adalah sebuah dokumen pendek dengan kata-kata sederhana yang hanya berisi 5 halaman. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi maksud dan tujuan berdirinya ASEAN. Mulanya gagasan berdirinya ASEAN muncul saat Thailand menjadi penengah rekonsiliasi antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia atas perselisihan tertentu. Keempat negara tersebut lantas menyadari bahwa kerjasama regional sangat penting untuk menghindari dari masa depan kawasan yang tidak pasti. Dengan niatan memperbaiki hubungan dan memperkuat kawasan, keempat negara ini juga mengajak Singapura untuk bergabung. Tujuan ASEAN dibentuk untuk beberapa maksud dan tujuan sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha-usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. 2. Mendirikan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara di kawasan ini, serta mematuhi prinsip-prinsip yang perserikatan bangsa-bangsa di kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dan bentuk saran-saran pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, forensik, teknik, dan administrasi. 5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengajian masalah-masalah komunitas internasional, memperbaiki saran-saran pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka. 6. Mengajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. 7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri. Prinsip ASEAN dalam hubungan satu sama lain. Negara anggota ASEAN telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC 1976. 1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, keutuhan wilayah, dan identitas nasional semua bangsa. 2. Setiap negara untuk memimpin identitas nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan. 3. Campur tangan dalam urusan internal satu sama lain. 4. Penyelesaian perbedaan dan perselisihan dengan cara damai. 5. Penolakan ancaman atau penggunaan kekerasan. 6. Kerjasama yang efektif di antara anggota negara. Father ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Ada 5 negara pendiri ASEAN yang diwakili oleh 5 wakil diplomat masing-masing negara untuk mendatangi deklarasi ASEAN. Berikut Father alias pendiri ASEAN. 1. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. 2. Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. 3. Tambi Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. 4. Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. 5. Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Dan menjadi anggota ASEAN, Piagam ASEAN menetapkan bahwa syarat masuk ASEAN setidaknya ada 4, yaitu 1. Lokasi geografis suatu negara dari Asia Tenggara. 2. Pendapat pengakuan oleh negara lain. 3. Menyetujui untuk terikat dan mematuhi ketentuan Piagam ASEAN. 4. Kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban anggota ASEAN. Asia Tenggara mana yang belum masuk ASEAN? Timor Leste secara geografis berada di kawasan Asia Tenggara. Meski begitu, Timor Leste sampai saat ini belum juga menjadi anggota ASEAN meski sudah mengajukan permohonan resmi untuk bergabung sejak 2011. Kenapa Timor Leste belum bisa masuk ASEAN? Timor Leste punya tantangan besar untuk membuktikan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keanggotaan kepada negara-negara ASEAN. Namun studi yang dilakukan untuk aksesi keanggotaan ASEAN menemukan bahwa anggota Timor Leste kekurangan sumber daya manusia untuk mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Di lain sisi, Singapura dan Laos bahkan menyatakan keberatan dengan alasan Timor Leste belum cukup berkembang untuk bergabung ASEAN. Ditinjau dari sisi ekonomi PDB, Timor Leste hanya sekitar USD 1.442 miliar, jauh di bawah Singapura, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Kerjasama ASEAN telah melakukan banyak kerjasama setelah berdiri sejak 1967. Salah satu kerjasama ASEAN adalah kolaborasi dengan 3 negara lain, yaitu Jepang, Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, dan Korea Selatan. Kerjasama ini dikenal dengan nama ASEAN Plus 3. ASEAN Plus 3 ini diawali dengan adanya kebutuhan energi yang kian meningkat dalam tingkat regional maupun internasional. Pada akhirnya, kerjasama ASEAN Plus 3 ini disepakati di Manila, Filipina pada 97 Juni 2004. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.